Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang STP atau Spanning Tree Protocol ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya STP atau Spanning Tree. Nah, di sini sudah terlihat topologinya ya. Di sini bahwa ada switch 1 dan switch 2 dengan FA01 di masing-masingnya. Lalu di sini ada switch 1 terhubung dengan komputer yaitu namanya PCA dengan IP-nya 172.168.1.1. Dan di switch 2 ada komputer dan PCB IP-nya yaitu 1.2. Sebelumnya belajar STP kita akan coba menggunakan kasus misalkan FA01 saling terhubung ke switch itu putus karena misalkan dimakan tikus, dipotong orang atau lainnya. Pokoknya kabelnya akan mati otomatis. PCA tidak akan komunikasi dengan PCB karena sudah tidak terhubung antar switch 1 dan 2. Di sini misalkan menambahkan kabel baru atau kabel cadangan lain terhubung ke FA01 dan FA02 misalkan mati bisa. Nah, jadi otomatis FA01 kan mati menggunakan FA02. Otomatis PCA bisa berkomunikasi dengan PCB. Nah, bagaimana misalkan FA01 ini menyala, itu akan terjadi looping paket yang muter-muter di jaringan. Misalkan PCA ingin melakukan ping ke PCB, lalu paket A akan dikirimkan ke switch. Dari switch akan di broadcast ke FA01 dan FA02. Kemudian switch 2 akan dikirim ke PCB, lalu dikirim kembali ke switch 1. Switch 1 akan membroadcast lagi ke FA01, FA02, intinya paket akan muter-muter untuk berhenti. Itu sampai switchnya down, baru paket akan berhenti ya teman-teman. Agar tidak terjadi looping, salah satu dari switchnya dari portnya itu diblokir. Jadi saat PCA ingin mengirimkan paket pada switch dari switch ke FA01, lalu akan di broadcast FA02 tapi diblokir, jadi tidak bisa dari FA02 langsung ke PCB. Jadi tidak ada looping. Jika FA02 dibuka, maka akan dikembalikan lagi ke switch 1, lalu di broadcast lagi ke FA01, lalu PCA, lalu FA01 dibuat. Itu tidak akan terjadi looping. Kita buat topologi lagi 3 switch. Kita tambahkan 3 switch. Nah, topologi di sini bentuknya segitiga, tetapi ini lingkaran karena paket yang dikirim bolak-balik. STP itu ada di salah satu terblokir agar paket yang dikirim tidak bolak-balik. Itu disebut dengan looping ya teman-teman. Kita ganti dulu namanya di switch. Lalu kita hubungkan dengan kabel atau kita konekkan dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 1 ya teman-teman. Jadi walaupun bentuknya segitiga, tetapi ini adalah lingkaran karena paket yang dikirim itu bolak-balik. Kita coba diaktifkan show link lights-nya. Nah, di situ tidak ada warnanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan memblocking port yang akan diblocking. Ada 3 switch yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Dengan MAC address-nya adalah AA, switch 3 BB, dan switch 2 adalah CC. Hexadecimal itu
dari 1 sampai F ya teman-teman, sampai 10 angka. Dan A itu adalah 11, B itu 12, C 13, D itu 14, dan terakhir itu F ya teman-teman. Misalkan kita mempunyai 3 sisi. Sebelum melakukan konfigurasi harus mencari yang namanya root bridge dulu atau rajanya. Untuk mencari root bridge kita harus mencari bridge ID-nya dulu. Untuk mencari bridge ID itu lihat dari port priority-nya. Untuk mencari root bridge untuk semua default priority-nya itu adalah 32768. Karena sama priority-nya maka kita cari namanya yaitu MAC address. Setelah mencari root bridge, kita sama di sini MAC address-nya adalah AA, BB, dan CC. Mencari root bridge itu dilihat dari priority terkecil. Untuk root bridge portnya itu semuanya hub. Artinya bahwa root bridge disebut sebagai designated port. Nah, di sini juga ada yang namanya root bridge. Itu dua-duanya akan menyala. Untuk non-root bridge itu ada yang namanya root port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Artinya, switch 2 akan port yang paling cepat, yaitu FA01, dan switch 3 itu juga FA01, artinya bahwa port FA01 di switch 2 dan 3 itu namanya root port. Root port ini statusnya adalah up, menyala sama seperti designated port. Berarti yang harus di blocking itu dari FA02 untuk mencari port yang diblokir. Lagi kita harus mencari lagi dibandingkan dari priority MAC address seperti mencari root bridge. Berhubung di sini CC yang lebih besar berarti B yang menang. Artinya FA02 switch 3 itu designated port. Lalu switch 2 itu adalah alternative port. Port cadangan untuk mencari port yang akan diblokir lagi. Kita cari root bridge dengan priority terkecil karena sama kita cari MAC address terkecil yaitu B. Jadi FA02 switch 2 adalah designated port dan FA02 switch 3 itu alternative port. Nah, selanjutnya kita akan praktik menentukan blocking port. Sini ada yang namanya root bridge. Kita harus mencari bridge ID dulu. Lalu priority terkecil yaitu 32768 sama semua. Lalu kita akan cari MAC address yang terkecil. Nah, di sini kita cari dulu MAC address-nya dari setiap switch dengan show interface VLAN 1. Nah, di sini ada yang namanya address is. Itu adalah MAC address dari switch-nya. Di switch 2 juga kita cek. Dapat juga address is. Nah, dari MAC address ini yang paling terkecil adalah switch 2, yang artinya root bridge-nya ada di switch 1 ya teman-teman. Artinya port 2 atau port 1 di port 2 di switch 3 ini designated. Port 1 di switch 3 itu designated port atau menyala ya teman-teman. Lalu juga ada non-root bridge atau NRB. Itu di switch 2 dan 1.
kita juga harus cari port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Itu di mana ya teman-teman? Itu namanya adalah root port. Root bridge-nya itu ada di FA02 Swiss 2 dan di Swiss 1. Berarti port yang diblokir itu ada FA02 di Swiss 2. Mencari bridge ID yang terkecil untuk menentukan port yang diblokir, yaitu kita cek nilai MAC address-nya. Yang di Swiss 2 itu akan menjadi alternative port. Nah, yang diblokir itu ada di Swiss 2. Itu ya teman-teman. Sama seperti root port. Cost itu sama seperti root port. Port berapa yang paling tercepat menuju root bridge? Di sini Swiss port FA01 itu tercepat ke root bridge. Yang sebenarnya di Swiss ada 2 jalur yang bisa menuju root bridge. Namun di sini untuk melihat root port yang paling tercepat ke root bridge dilihat dari cost berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan 10 MB itu ada 100 MB. Terus 100 MB ada 19. Dan 1 GB itu adalah 4. Nah, masing-masing topologi di atas itu adalah misalkan 10 MB. 100 MB. Di situ adalah 100 MB. Di sini juga 100 MB. Ini juga 100 MB. Nah, untuk membuktikannya kita bisa melihat di switch-nya. Kita masuk tab CLI, ketikkan show spanning tree. Nah, lalu di sini enter. Di situ cost-nya terlihat yaitu cost-nya itu adalah 19 dengan kecepatannya adalah 100 MB. Nah, di situ FA01 adalah root port-nya. FA02 adalah alternative atau distributed port. Misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya. Kalau kita hapus link utamanya, nanti FA02 dan Swiss akan menjadi root port ya teman-teman. Dan alternatif akan menyala. Untuk menyalakannya membutuhkan 50 detik. Kita lihat cost-nya. Kita lihat cost-nya. Sama. To show spanning tree. Nah, di situ bisa dilihat cost-nya adalah menjadi 38. Kenapa bisa menjadi 38? Karena di sini cost-nya 19 tambah 19 adalah 38. Nah, ini perhitungan kita coba hubungkan lagi. Lalu di port FA02 switch 3 akan mati. Lalu lihat lagi cost-nya. Kita cek lagi. To show spanning tree. Nah, di situ kembali lagi menjadi 19 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar manipulasi bandwidth ya teman-teman.
Di sini kita masuk ke switch 2, lalu interface F01, 02, lalu kita speed. Kita tanda tanya dulu ya teman-teman. Nah, di situ ada yang 10, 100 atau auto. Kita pilih yang 10 dulu, lalu kita exit. Lalu kita cek to show spanning tree. Nah, cost-nya di situ adalah 100. Kecepatannya menjadi 10 MB. Namun ini akan menjadi mati ya teman-teman, atau alternated port karena DFA-nya itu lebih cepat daripada DA yang lain. Jadi yang akan diblokir adalah FA01 dari switch 2. Lalu kita coba hapus link atau kabelnya antara FA01. Nah, itu akan menyala dengan kecepatannya 10 MB. Nah, jadi itulah manipulasi bandwidth atau cost-nya. Lalu kita akan kembalikan lagi menjadi 100 MB. Kita hubungkan dulu. Lalu kita fast to forward. Nah, kita masuk ke switch 2. Kita kembalikan dengan interface FA01, lalu show spanning speed-nya dulu, kita ganti 100, lalu kita exit. Kita do show spanning tree. Nah, di situ sudah menjadi 19 atau 100 MB lagi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau belajar manipulasi root bridge. Nah, root bridge kita cari dari bridge ID-nya, dari priority terkecil atau MAC address terkecilnya. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru ya teman-teman. Jadi di sini misalkan switch 2 ini switch lama dengan tahun 2012. Terus ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Nah, pastinya MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, switch baru pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Begitu ya teman-teman. Contohnya, langsung saja kita coba konfigurasi. Sini masuk pada switch 2, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN pertama ya default. Ya. Lalu kita ketikkan priority, lalu tanda tanya. Di sini bebas ya. Pilih dari 0 sampai 600 6140. Di sini kita pakai yang spanning tree VLAN 1, priority-nya adalah 1827. Nah, di sini ada keterangan karena by default itu 32768, kita ganti menjadi 28672. Karena untuk mencari root bridge itu kita lihat dari priority terkecil ya teman-teman. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya, yaitu 28672. Oke, kita coba fast forward. Nah, bisa dilihat yang tadinya alternative port sekarang menyala ya teman-teman. Dan alternative portnya berbeda menjadi di switch 2. Jadi sekarang switch 3 menjadi root bridge. Dan root portnya akan menjadi designated port. Nah, di switch 1 FA02 menjadi root port karena port yang paling cepat menuju root bridge itu FA02, dan switch 2 root portnya ada di FA02 ya teman-teman. Kemudian pada switch 2, switch 1 akan dibandingkan priority terkecilnya. Nah, itu sudah dikembalikan lagi ya teman-teman. Itu namanya konfigurasi manipulasi root bridge. Selanjutnya itu ada belajar VLAN spanning tree. Bisa juga disebut juga PVS TV TP. Per VLAN spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Nah, dalam hal ini kita mencoba dalam VLAN pertama. Misalkan di sini coba buat switch 2, VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu kita do show spanning tree.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada VLAN pertama, informasi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita bikin semuanya terang ya, karena akan menjadi perfilaanan. Oke, kita setting di semua switch. Di switch 2, interface rank FA01 sampai 2, lalu switchboard mode terang. Lalu kita juga buat di switch 3, interface rank FA01 sampai 2, lalu switchboard mode terang. Oke, di situ kita juga buat VLAN-nya, VLAN 2 dan VLAN 3. Di switch 1 juga sama, kita buat interface rank FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Kita buat VLAN-nya juga. Exit. Lalu kita coba cek to show spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama, lalu di sini ada spanning tree pada VLAN kedua. Nah, untuk yang ketiga ternyata belum ada ya, teman-teman. Di sini kita buat. Nah, oh, maaf ya teman-teman, di sini sudah ada ya. Lalu pada switch 2, ya teman-teman, kita juga do show spanning tree. Di situ juga sudah ada VLAN 1, 2, 3-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada per VLAN spanning tree-nya. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 root bridge masih tetap di switch kedua, namun untuk VLAN kedua kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya. Di sini kita misalkan mempunyai 2 komputer pada switch 3 dan 1 yang di PC yang di PC 1 dan 2 itu akan menjadi VLAN pertama, lalu di PC 3 dan 4 akan menjadi VLAN kedua. Nah, misalkan pada VLAN pertama mau mengirimkan paket ke VLAN pertama, ini sudah pasti akan lewat FA01, baru sampai ke PC ketiga. Terus untuk VLAN kedua yaitu PC 2 ingin mengirimkan paket ke PC 4. Itu juga sama, pasti akan melewati di sini atau FA01-nya. Berarti untuk yang di bagian kiri itu tidak dilewati atau tidak dipakai ya teman-teman. Nah, karena itu untuk VLAN yang pertama itu misalkan lewat di link utamanya, namun untuk VLAN kedua akan melewati di switch 1 ke switch 3, terus dari switch 3 menuju ke switch 1 ya teman-teman. Jadi artinya salah satu port di sini akan di-blocking. Nah, di sini kita langsung aja konfigurasinya, yaitu spanning tree VLAN 2 priority-nya yaitu 2456576. Lalu kita paste them forward. Nah, bisa dilihat di sini sekarang menjadi hijau atau artinya menyala. Kita coba buktikan do show spanning tree. Kita fokus ke VLAN 2 yaitu di sini. This bridge in the root, artinya bahwa switch ketiga pada yang menjadi root bridge. Lalu kita coba ke switch 3, kita do show spanning tree. Nah, di VLAN keduanya di sini dikatakan bahwa FA01 itu menjadi root bridge. Report. Maaf ya teman-teman, kita coba lihat di switch yang pertama juga. Kita do show spanning tree. Nah, kita lihat bahwa di sini FA01 menjadi root port. Jadi untuk FA02-nya itu akan dibandingkan lagi dengan MAC address-nya kecil atau priority-nya terkecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk
tentang manipulasi root bridge-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji pengujian ping pada perfilan spanning tree-nya. Kita hubungkan dulu PC-PC-nya. Nah, setelah itu kita setting IP-nya pada masing-masing PC. Dash of IP configuration di PC keempat, yaitu IP-nya 10.10.1 dengan subnet masknya 255.25.25.0. Di PC 3, yaitu 20.20.20.20.1 dengan subnet masknya sama. Lalu di PC 6, di PC 2, yaitu ada 10.10.10.2, karena tadi satunya sudah dipakai di PC 4. Subnetnya sama. Lalu di PC 1, 20.20.2. Subnetnya sama juga ya teman-teman. Lalu kita masukkan VLAN juga, karena VLAN 1 sudah by default, jadi kita masuk ke VLAN 2 ya teman-teman, di switch 3 dan switch 1. Di sini masukkan interface FA04 ya teman-teman. Interface FA04, switch port mode akses, switch port akses VLAN yaitu 2. Karena 1 sudah by default. Lalu di switch 1 juga sama kayak tadi, interface FA04, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN yaitu 2. Kemudian kita do show VLAN brief. Itu sudah ada, sudah masuk. Kita coba pengujian pingnya. Kita masuk ke simulation. Kirim paket dari PC 3 ke PC 1. Nah, di sini akan mengirim paket. Coba dulu dari PC 1 dan 3. Sini akan mengirim paket ARP ya, yang artinya itu belum kenalan. Nah, tadi untuk VLAN 2 itu jalurnya melewati switch 3, terus ke switch 2 ya. 1 kita coba buktikan atau jalankan lagi. Nah, bisanya dilihat sudah berkenalan di sini, terus baru akan kirimkan paket ICMP-nya. Lalu diterima, dan setelah diterima akan dibalaskan kembali. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Kita coba pada VLAN yang satunya, kita coba jalankan. Nah, di situ juga sama, sudah successful seperti ini ya teman-teman, untuk pengujian ping per VLAN-nya. Selanjutnya ada STP 2 switch spanning tree 2 switch ya teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 switch, kita konekkan dengan 2 kabel, lalu kita tambahkan 2 PC juga, terus kita konfigurasi, kita hubungkan dulu, lalu kita konfigurasi tab CLI, enable konfigurasi, lalu interface rank FA01 sampai 2 switch port mode terang. Selesai. Pada selanjutnya juga sama. Nah, sudah diterangkan semuanya. Sekarang misalkan di sini FA01 itu adalah link utamanya, lalu ingin membuat link cadangannya yaitu FA02. Agar misalkan FA01 terputus, bisa diganti dengan link cadangannya atau FA02 ini. Di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang diblokir. Nah, dalam itu yang menjadi blokir ada switch 1, FA02. Oke, kita akan melakukan perhitungan spanning tree-nya ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya, kita harus mencari yang namanya root bridge terlebih dahulu.
Untuk mencari root bridge, kita lihat dari bridge ID-nya. Dan bridge ID itu dilihat dari priority terkecil atau MAC address terkecilnya. Langsung saja kita cari di Swiss 1, yaitu do show spanning tree VLAN 1. Do show interface VLAN. Ya, mohon maaf. Nah, di situ dilihat bahwa di sini MAC address-nya sudah ada. Kita copy lalu kita paste. Lanjut kita cari MAC address dari Swiss ke yang kedua, caranya sama. Do show interface VLAN 1. Nah, di situ juga sudah ada. Kita copy lalu kita paste. Nah, sekarang kita cari root portnya. Untuk mencari root port itu adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge. Namun dalam hal ini, untuk FA01 dan FA02 itu sama-sama terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, yaitu kalau course-nya sama, yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya. Dan untuk FA01, FA02 itu port yang terkecilnya adalah FA01 ya teman-teman. Berarti untuk port itu ada FA01 dan alternatif portnya itu ada di FA02. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk spanning tree pada dua switch-nya. Selanjutnya adalah untuk manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port FA01 ingin di blocking. Begitu ya teman-teman. Berarti yang pertama harus dicari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya dari switch pertama ke switch 2. Karena yang root bridge itu pasti semua portnya akan menjadi destination port. Langsung saja kita di switch 1, spanning tree VLAN 1. Priority kita tanda tanya, lalu lihat dulu. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk mengetikkan angka atau juga yang lainnya, nah di sini ada yang namanya root. Untuk root itu sama saja mengganti priority-nya. Namun di sini kita tidak usah mengetikkan angkanya. Spanning tree VLAN root, tanda tanya di sini ada primary dan secondary. Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi primary, artinya bahwa untuk switch kedua ini switch pertama ini akan dijadikan root bridge, dan untuk secondary itu menjadi non root bridge. Kita masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Ya, sudah selesai. Oke, lalu kita cek do show spanning tree. Teman-teman bisa lihat yaitu root bridge-nya yaitu 2457. Kita tahu bahwa default priority-nya yaitu 32768. Sekarang sudah ganti menjadi 2457. Switch pertama itu adalah menjadi root bridge-nya ya teman-teman. Tadi sudah ada this bridge in the root. Dan untuk port-portnya semua menjadi designated port di switch 1. Lalu di switch 2 akan menjadi root port dan alternative port. Lalu di switch 2 itu masuk interface FA01, lalu speed 110 kita cek di sini itu warnanya oranye. Di sini masih dalam listening. Kita coba cek do show spanning tree. Nah, listening teman-teman, linear untuk BLK itu artinya blocking. Kita coba first steam forward, terus kita cek lagi yaitu do show spanning tree. Di situ sudah menjadi forward teman-teman. Itu artinya sudah menyala. Sekarang FA01 pada switch kedua sudah menjadi alternative port. Pada FA2 pada switch 1 menjadi root port. FA02
pada switch 2 ya, mohon maaf. Begitu ya teman-teman. Konfigurasi manipulasi pada dua switchnya. Selanjutnya ada SDP port, status menghubungkan pada switch itu akan menjadi orange. Nah, untuk berwarna hijau itu akan membutuhkan tahap yang namanya listening. Apakah lancar atau tidak itu beberapa tahap. Yang pertama adalah listening, yaitu akan mempelajari apakah spanning tree-nya terjadi looping. Apakah lancar atau tidak. Untuk mencapai tahap listening itu butuhkan tahap waktu 15 detik, yaitu keduanya adalah listening. Mempelajari spinning sekaligus MAC address-nya membutuhkan waktu 15 detik. Juga sama ya. Lalu juga ada yang namanya forwarding, yaitu paket sekarang bisa dikirimkan. Untuk mencapai forward harus melewati tahap listening dan learning dengan waktu 30 detik ya teman-teman. Untuk berwarna hijau harus melewati tahap listening dan learning. Kita coba di kabelnya, kita cabut, lalu kita sambungkan lagi dengan kita cek do show spanning tree. Di situ sudah learning ya, lalu sudah jadi forward ya teman-teman, yang artinya FA03 sudah hijau dan bisa dikirim paket. Nah, itu sudah forward. Selanjutnya sekarang juga ada yang namanya spanning tree port phase. Nah, yaitu skip proses listening dan learning. Pada yang menyambung ke komputer, itu yang namanya port phase ya teman-teman. Misalkan PC yang terhubung ke switch, kita jadikan port phase, masuk ke tab CLI, lalu kita masuk interface FA03, lalu kita spanning tree port phase. Di situ ada peringatan FA03 sudah menjadi port phase, tapi hanya berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking itu harus melewati tahap listening dan learning. Nah, jika kita mencabut kabelnya, lalu kita sambungkan lagi, itu tidak akan berwarna orange. Itu langsung menjadi hijau karena kita sudah melakukan karena sudah menjadi port ya teman-teman. Jadi skip tahap listening dan learningnya. Nah, ini kita coba interface FA03 spanning tree port phase. Nah, itu juga jika kita cabut dan pasang lagi itu langsung hijau, tidak orange lagi karena sudah menjadi port ya teman-teman. Sekian video saya tentang spanning tree. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.